Oke, baik. Kita akan untuk membahas bersama-sama ya, review materi relasi dan fungsi. Karena ada soal, menurut saya ada soal yang ada di LMS dengan soal yang ada di sini, itu mungkin akan berbeda urutannya, maka nanti silakan Anda untuk cek satu-satu. Nanti akan saya berikan timestamp di video ini. Kemudian untuk soal ini, silakan Anda baca terlebih dahulu atau bisa Anda pause. Relasi yang tepat untuk pasangan berurutan tersebut adalah ya ada K, himpunan K, domain, dan himpunan L itu sebagai kodomain. Kemudian terbentuk pasangan berurutan dari domain ke domain yaitu seperti ini. Nah, maka kita lihat dulu untuk pasangan berurutan yang pertama, negatif 3 dan negatif 6. Negatif 1, negatif 2, 1, 2, 2, 4. Kalau kita perhatikan, pada komponen X-nya ini merupakan setengah dari komponen Y. Sehingga relasinya adalah setengah dari. Atau himpunan K itu berelasi setengah dari himpunan L. Ya. Kemudian, next untuk nomor selanjutnya, ada PQRS diberikan himpunan pasangan berurutan seperti itu, kemudian dicari yang merupakan fungsi. Kita lihat untuk komponen X-nya, apakah ada yang double atau tidak gitu ya. Dari yang P, 1, 2, 2. Ini ada yang double, berarti bukan fungsi. Untuk Q, 1, 3, 5, bisa. Untuk R, 5, 5, 4. Ini bukan fungsi. Dan untuk S, 1, 1, 1. Ini juga bukan fungsi. Maka yang hanya merupakan fungsi adalah Q. Oke, untuk soal selanjutnya, diketahui rumus fungsi f(x) adalah 6 dikurangi 3x. Nah, tentukan nilai dari f5 ditambah dengan f negatif 4. Kita hitung dulu. Untuk f5, maka 6 dikurangi 3 dikalikan 5, itu adalah 6 dikurangi 15, negatif 9. Kemudian untuk f negatif 4, 6 dikurangi 3 dikalikan negatif 4. Atau 6 ditambah 12, yaitu hasilnya 18. Maka F5 ditambah dengan F4 ditambah F5 ditambah F negatif 4, hasilnya adalah negatif 9 ditambah 18, yaitu 9. Oke, lanjut. Diketahui Fx seperti itu, kemudian diminta untuk mencari nilai dari F negatif setengah. Maka F negatif setengah tinggal kita substitusikan nilai X di dalam Fx ini dengan negatif setengah, yaitu 3 negatif setengah pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan negatif setengah dikurangi dengan 5. Maka sama dengan 3 dikalikan 1/4 ditambah 1 dikurangi 5. Atau 3/4 dikurangi dengan 4. Kemudian samakan penyebut. 4, 3 dikurangi 16. Negatif 13/4. Atau, karena ini dalam bentuk pecahan campuran, negatif 3 1/4. Negatif 3 1/4. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Di sini diketahui Fx sama dengan 4x kurangi 1 dan Fa adalah negatif 9 dan F2 adalah B. Maka kita coba untuk memasukkan atau melakukan substitusi Fa sama dengan negatif 9 ke Fx. Karena Fa sama dengan negatif 9, maka ya,
maka kita masukkan A ke dalam X. FA adalah 4A dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 9. Maka kita punya 4A dikurangi 1 sama dengan negatif 9. Ini misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian F2 itu sama dengan B. Maka kita cari dulu untuk F2 sama dengan 8. Karena 4 kalikan 2 ya. 4 dikalikan 2 dikurangi 1. Itu sama dengan B. Atau 8 dikurangi 1 sama dengan B. 7 sama dengan B. Kita punya yang kedua. Nah, yang pertama ini, karena hanya ada satu variabel, maka tinggal kita selesaikan ya. Kita punya 4A sama dengan negatif 9 ditambah 1, sehingga 4A adalah negatif 8. Kita peroleh nilai A adalah negatif 2. Kita punya A sama dengan negatif 2, dan B sama dengan 7. Maka A dikurangi B adalah negatif 2 dikurangi 7. Negatif 9. Oke, lanjut. Ini bentuknya pasangan berurutan, kemudian diminta untuk mencari rumus yang mungkin dari pasangan berurutan tersebut. Nah, cara yang paling mudah adalah kita melakukan substitusi. Coba-coba ya. Kita misal ambil ini, 5,13. Untuk yang bagian A, F5 itu adalah 2 dikalikan 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 17. Maka A bukan. Kemudian untuk yang B, F5, 5 dikalikan 5 dikurangi 12. 25 dikurangi 12, yaitu 13. Ini mungkin. Masih mungkin. Kemudian kita cek lagi ya. Misalkan untuk F6, 5 dikalikan 6 dikurangi 12, itu adalah 30 dikurangi 12. Hasilnya adalah 18. Tidak sama ya, berarti B bukan. Sekarang yang C. F5, 3 dikalikan 5 ditambah 5. 15 ditambah 5. 20. Bukan. Kemudian coba yang D. F5, 3 dikalikan 5 dikurangi 2. 15 dikurangi 2 adalah 13. Oke. D mungkin. Sekarang kita cek dulu untuk yang E. F5, 2 dikalikan 5 ditambah 3. 10 tambah 3, 13. Oke, kita ada dua kandidat ya, D dan E. Kemudian coba kita masukkan 6,15 F6 sama dengan 3 kali 6 dikurangi 2. 18 kurangi 2. 16. Maka jawabannya pastilah E. Kemudian soal selanjutnya, ya diminta untuk menentukan domain dari fungsi linier. Karena tidak ada pembagi, tidak ada penyebutnya, dan tidak ada bentuk akar, maka pastilah X anggota semua bilangan real. Karena kita memasukkan berapapun angka atau berapapun bilangan ke dalam X di sini, itu pasti akan terdefinisi. Oke, soal selanjutnya, domain dari fungsi kuadrat fx, sekali lagi tidak ada pembagian, tidak ada bentuk akar, maka pastilah domainnya adalah semua X anggota bilangan real. Ya. Kemudian selanjutnya ini, domain dari fungsi rasional. Oke, karena fx ini merupakan fungsi rasional, fungsi pecahan, maka yang perlu kita perhatikan adalah di bagian penyebutnya. Kita mencari pembuat 0 dari 2x dikurangi
8. Sehingga 2x dikurangi 8 sama dengan 0, karena kita ingin mencari nilai x yang membuat 2x dikurangi 8 bernilai 0. Maka dari sini kita bisa peroleh 2x sama dengan 8. X-nya adalah 8 bagi 2, 4. Jadi untuk x sama dengan 4, fx-nya tidak akan terdefinisi. Maka domain dari fungsi rasional fx ini adalah x tidak boleh bernilai 4, tetapi boleh selain 4. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari koordinat titik balik atau titik puncak dari parabola. Pertama, kita cari dulu sumbu simetri. Karena koordinat titik puncak itu terletak pada sumbu simetri. Sehingga X sama dengan min B per 2A. Min B-nya adalah negatif 4. 2, A-nya adalah 2. Sehingga 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya. Maka secara langsung, D tidak memenuhi, E tidak memenuhi. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan untuk F1. 2, 1 kuadrat dikurangi 4, dikalikan 1 ditambah 5. Sama dengan 2, dikurangi 4 ditambah 5. Sama dengan negatif 2 ditambah 5. 3. Ya. Jadi, koordinat titik puncaknya adalah 1,3. Oke, kita lanjut. Diketahui fungsi kuadrat seperti itu, kemudian titik A, B, dan C. Titik yang dilalui grafik fx. Nah, tidak ada cara lain selain kita mengecek satu-satu. Untuk titik A, sebentar supaya tidak rancu. Untuk A, 2, negatif 11, maka f dari 2 adalah 2 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 7 dikalikan 2 dikurangi 5. 2 dikalikan 4 dikurangi 14 dikurangi 5. 8 dikurangi 20, 19. Dengan negatif 11. Oke. Berarti A ini berada pada fx. Sebab kalau kita substitusikan nilai x2, diperoleh nilai f2-nya adalah negatif 11. Sama seperti koordinat A. Maka A memenuhi, ya, memenuhi. Kemudian untuk B, negatif 1,0. Untuk F negatif 1, 2. Dikalikan negatif 1 dikuadratkan dikurangi 7 dikalikan negatif 1 dikurangi 5. Sehingga 2 dikalikan 1 ditambah 7 dikurangi 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi tidak sesuai ya. Tidak sesuai karena ketika F-nya negatif 1, ternyata diperoleh nilai F negatif 1-nya adalah 4. Berbeda dengan koordinat B. Maka titik B tidak memenuhi. Kemudian yang C, negatif 4,55. F negatif 4 itu adalah 2 dikalikan negatif 4 dikuadratkan dikurangi 7 dikalikan negatif 4 dikurangi 5. 2 dikalikan 16 ditambah 28 dikurangi 5. Atau 32 ditambah 23. 55. Jadi sesuai dengan koordinat C. Ini memenuhi. Maka titik yang dilalui oleh grafik fx adalah titik A dan titik C.
Sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Jika fungsi kuadrat Y memiliki sumbu simetri X sama dengan 3, diminta untuk mencari nilai maksimum fungsi. Kita cek dulu untuk sumbu simetri. Sumbu simetri mempunyai bentuk X sama dengan min B per 2. Karena X sama dengan 3, maka 3 sama dengan min B, min 6 per 2. Nilai A di fungsi kuadratnya adalah A. Maka dari sini kita kalikan silang. 6A sama dengan negatif 6. Dan A-nya adalah negatif 1. Kemudian kita ganti nilai A di sini dengan negatif 1. Kita peroleh Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi 1. Atau kita tuliskan Fx itu adalah negatif X kuadrat ditambah 6X dikurangi 1. Maka untuk F3 negatif 3 dikuadratkan ditambah 6 dikalikan 3 dikurangi 1 atau negatif 9 ditambah 18 dikurangi 1. Hasilnya adalah 8. Ya, karena titik puncak itu komponennya untuk X-nya adalah sumbu simetri dan untuk nilai Y atau nilai maksimumnya adalah fungsi dari sumbu simetri. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. P dan Q ada pada Fx. Diminta untuk mencari nilai Q. Karena P dan Q itu pada Fx, maka kita bisa melakukan substitusi untuk nilai X negatif 3, hingga berakibat Fx-nya adalah 5. Maka F negatif 3 adalah P negatif 3 dikurangi Q dikuadratkan ditambah R. Oke. Ini sama dengan 5. Kemudian F7 sama P 7 dikurangi Q dikuadratkan ditambah R, nilainya adalah 5. Yang kita perhatikan hanyalah pada ini yang saya lingkar. Ya. Ini 1, yang di bawah 2. Nah, pada fungsi kuadrat, kalau saya gambarkan, seperti ini. Kemudian kita plot titik P dan Q pada fungsi kuadrat ini. Untuk P, negatif 3. Misalkan di sini negatif 3. Dari atas. Oke. Kemudian ini titik P. Dan di sana 5. Selanjutnya untuk Q, 7. 7 kira-kira di sini. Naik ke atas. Ya. Ini Q. Untuk X-nya negatif 3, nilai Y-nya 5, dan untuk X-nya 7, nilai Y-nya adalah 5. Dan ini serupa dengan sifat dari fungsi kuadrat. Artinya adalah untuk satu nilai Y, itu pasti ada 2 nilai X-nya. Seperti pada contoh soal di sini, untuk 5, Y sama dengan 5, ada 2 nilai X, yaitu negatif 3 dan 7. Dan seterusnya. Jadi bisa banyak sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita lakukan uji garis horizontal, grafik fungsi kuadrat itu bukanlah grafik fungsi yang memiliki sifat injektif. Karena itu tadi, untuk satu nilai Y ada 2 nilai X. Nah, dari sini, berarti untuk nilai Y yang sama ada 2 nilai X yang berbeda. Sehingga dari 1 dan 2, saya bisa membuat P negatif 3 dikurangi Q dikuadratkan ditambah R itu sama dengan P 7 dikurangi Q dikuadratkan ditambah dengan R. Karena kedua sama-sama ditambah R, maka bisa saya eliminasi.
atau bahasa Anda dicoret, kemudian kedua ruas sama-sama memuat P, maka saya bisa membagi kedua ruas dengan P, sehingga habis. Nah, tinggal yang dalam bentuk kuadrat ini. Nah, ini Anda jabarkan saja. Kalau yang di ruas kiri itu menjadi 9 ditambah 6Q ditambah Q kuadrat. Kemudian di ruas kanan menjadi 49 dikurangi 14Q ditambah Q kuadrat. Lagi, kedua ruas sama-sama muat Q kuadrat, maka bisa saya eliminasi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan Q, ya, 6Q ditambah 14Q, 14Q sama dengan 49 dikurangi 9. 20Q sama dengan 40. Maka nilai Q adalah 2. Oke, seperti itu. Kemudian, soal selanjutnya, fungsi kuadrat yang memiliki nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1, artinya adalah ini titik minimum, atau H, K, dengan H itu adalah 1 dan K-nya 2, dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2. Artinya ada satu titik lain, sembarang titik, yang berada pada fungsi kuadrat itu, yaitu 2,3. Nah, kita akan mencari fungsi kuadrat yang memenuhi syarat seperti ini menggunakan bentuk baku. Karena ada satu titik puncak dan ada satu titik lain yang diketahui, yang berada pada fungsi kuadrat. Maka fx itu kita bisa tuliskan A, H, X dikurangi H, dikuadratkan ditambah dengan K. Ya, kita substitusikan untuk H sama dengan 1 dan K sama dengan 2, sehingga fx sama dengan A, X dikurangi 1, dikuadratkan ditambah dengan 2. Nah, kemudian kita gunakan titik 2,3 ini untuk mencari nilai A. Ya, sehingga 3 atau F2 itu sama dengan A dikalikan 2 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah dengan 2. Itu hasilnya adalah 3. Maka dari sini A dikalikan 1 dikuadratkan ditambah 2 sama dengan 3. Atau nilai A-nya adalah 1. Nah, A sama dengan 1 ini, itu yang akan kita ganti dari fungsi kuadrat ini. Jadi kita ganti A di sana dengan 1. Atau fx sama dengan 1, X dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 2. Kalau kita jabarkan, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah 2. Atau X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan 3. Jawabannya adalah 2. Oke, untuk soal selanjutnya. Asimtot horizontal dari fungsi rasional. Nah, secara lebih cepat itu sebenarnya adalah tinggal ini ya. Pembagian dari 3X dengan X. Yaitu Y sama dengan 3. Nah, kalau dalam pilihan ganda Anda bisa langsung seperti ini. Tapi kalau dalam soal isai, kita buat ke dalam bentuk pecahan bersusun. 3X, pembagian bersusun maksud saya. 3X dikurangi 1 dibagi dengan X ditambah 5. Karena koefisiennya 3, koefisien yang dibagi 3, dan koefisien pembaginya 1, maka kita butuh 3. Hingga 3X ditambah 15. Kalau kita kurangkan, ini habis ya. Kemudian negatif 1 dikurangi 15 adalah negatif 16. Maka fx itu bisa kita nyatakan sebagai 3 ditambah dengan negatif 16 dibagi X ditambah 5. Nah, hasilnya ini, hasil dari pembagian bersusun itulah yang menjadi asimtot horizontal dari fx. Oke, lanjut. Oke, sudah habis ya? Sudah habis. Jadi
Kira-kira itu untuk pembahasan soal review materi relasi dan fungsi.